Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yesaya 29 ayat 13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang terkasih, Tuhan mengecam bangsa Israel karena ibadah yang mereka jalankan hanyalah rutinitas belaka. Pujian dan penyembahan yang mereka lakukan hanyalah lip service belaka, sementara hatinya sangat jauh dari Tuhan. Jika ibadah yang kita lakukan selama ini sama dengan bangsa Israel, maka semuanya tidak akan berdampak apa-apa. Sesungguhnya ibadah adalah media penginjilan gereja bagi dunia. Melalui ibadah, gereja menyampaikan kabar baik kepada dunia tentang kasih Tuhan dan juga pengharapan yang pasti di dalam Dia. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang pertama, sebagai penyegaran rohani. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak pergumulan. Karena itu, kita memerlukan kekuatan, saudara. Kita memerlukan penghiburan. Dan ibadah menjadi jawaban atas semua itu. Melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali betapa kita memiliki Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Masalah yang kita alami tidak sebanding dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Hal ini memberikan ketenangan bagi hidup kita, saudara. Tapi kita perlu ingat bahwa motivasi kita dalam beribadah akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Bila kita beribadah dengan tujuan agar Tuhan mengabulkan doa-doa kita, supaya Tuhan memberkati kita, maka kita akan mudah stres, saudara. Kita akan mudah kecewa. Tapi bila kita bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Ibadah menolong orang percaya untuk punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga lebih sabar menghadapi setiap kesulitan hidup yang Tuhan izinkan. Yang kedua, saudara, ibadah itu berguna bagi pelayanan. Ya, dalam ibadah kita berkumpul dengan keluarga besar kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan dalam ibadah inilah kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, karena melayani itu bukanlah hak istimewa para hamba Tuhan, bukan hak istimewa oleh profesional di bidang rohani saja, tetapi setiap orang percaya adalah hamba yang melayani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beribadahlah dengan segenap hati, melayani Tuhan, ambil bagian dalam setiap pelayanan, peluang-peluang yang ada untuk melayani dengan saudara-saudara seiman, karena Tuhan adalah pribadi yang layak mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kami menyadari bahwa terkadang motivasi kami salah. Kami menyadari bahwa yang harusnya menjadi motivasi kami dalam melayani Tuhan adalah karena Tuhan telah memberkati hidup kami,
bukan supaya Tuhan akan memberkati hidup kami, mengabulkan doa-doa kami. Kami pasti akan kecewa dan putus asa kalau motivasi kami salah. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, karena janji Tuhan, setiap pekerjaan yang kami kerjakan untuk Tuhan tidak akan sia-sia, karena satu tujuan kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kami siap dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan sebagai wujud kasih kami kepada Allah Tuhan kami yang telah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu dan percaya mahkota kehidupan akan menjadi bagian setiap pendengar Bread of Life audio yang setia melayani Tuhan hingga akhir hidup kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.